Setelah 1 dekade, Shin Tae-yong sukses buktikan ramalan Jose Mourinho, sehingga viral di kampung halamannya, Korea Selatan. Sebelum kita membahasnya, sebaiknya saat tonton video ini, tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan saksikan sampai habis. Sekarang kita lanjut. Jose Mourinho pernah memberi tips bagi timnas Indonesia untuk meraih sukses dan kompetitif. Tips Mourinho itu terbukti. Setelah 10 tahun berlalu dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih, timnas Indonesia menunjukkan progres yang cukup bagus pada tahun keempat Shin Tae-yong sebagai pelatih. Buktinya, timnas Indonesia mampu lolos ke 3 level Piala Asia yakni U20, U23, dan senior. Viral di Korea Selatan gara-gara Shin Tae-yong pilih melatih timnas Indonesia. Ternyata ini alasannya bahkan menjadi pertanyaan bagi negaranya sendiri. Korea Selatan, sehingga Shin Tae-yong viral di publik. Tentang keinginan dia melatih timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong bagi masyarakat Korea Selatan bukan nama yang asing dan sembarangan. Bagi masyarakat Korea Selatan, sosok Shin Tae-yong merupakan seorang yang bisa mengangkat nama negeri ginseng dalam gelaran Piala Dunia tahun 2018. Artinya, dalam gelaran Piala Dunia tahun 2018 tersebut, Shin Tae-yong merupakan seorang pelatih timnas Korea Selatan yang berhasil menumbangkan juara bertahan Jerman di kualifikasi grup. Setelah tidak menjabat pelatih timnas Korea Selatan dan memilih melatih timnas Indonesia. Maka tidaklah heran jika hal ini membuat viral masyarakat Korsel. Sampai-sampai ada media Korea Selatan yang membongkar penyebab apa yang akhirnya menjadikan sosok Shin Tae-yong pilih tangani timnas Indonesia. Berikut ulasan alasan Shin Tae-yong memilih melatih timnas Indonesia yang viral di negara Korea Selatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh media Korea Selatan terhadap Shin Tae-yong, banyak hal yang ditanyakan. Termasuk alasan Shin Tae-yong yang memilih menangani timnas Indonesia. Media Korea Selatan, Newsis, membongkar penyebab Shin Tae-yong memilih menangani timnas Indonesia. Melalui sambungan telepon, Newsis berhasil mewawancarai Shin Tae-yong pada Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Dalam wawancara tersebut, Newsis mewawancarai banyak hal, termasuk alasan Shin Tae-yong memilih menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih sejak 2009. Sejak saat itu, Shin Tae-yong meraih banyak kesuksesan seperti membawa Songnam juara Liga Champions Asia 2010 dan merebut Piala FA 2011. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong juga berkibar di level tim nasional. Ia membawa timnas Korea Selatan U23 lolos ke final Piala Asia U23 2016 dan menembus 16 besar Olimpiade Rio 2016. Kemudian di level U20, Shin Tae-yong mengantarkan timnas Korea Selatan lolos ke 16 besar. Melihat data di atas, Shin Tae-yong memiliki karir yang gemilang sebagai pelatih, khususnya di dalam negeri. Setelah mendapat nasihat dari banyak orang, Shin Tae-yong mulai berpikir untuk mengambil tantangan baru. Medio November tahun 2019, Shin Tae-yong mendapat undangan dari PSSI untuk melakukan sesi wawancara. Singkat kata, Shin Tae-yong menerima tawaran dari timnas Indonesia per Desember tahun 2019. Semenjak membesut timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendongkrak mental Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Tak hanya mental, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA juga mengalami kenaikan. Ketika Shin Tae-yong ditunjuk menangani timnas Indonesia, skuad Garuda menempati 179 dunia. Sekarang, timnas Indonesia menduduki 147 dunia saat ini. Saat ditanya, Shin Tae-yong menjawab, "Saya ingin menguji kemampuan yang saya miliki," kata Shin Tae-yong saat diwawancara media ASA Korea Selatan, Newsis. Tae-yong dianggap sosok pelatih yang berhasil membawa perubahan positif di timnas Indonesia. Dia berhasil membawa timnas di 3 kategori usia menembus putaran final Piala Asia, dimulai dari timnas U20 saat berlaga di Uzbekistan pada 1–18 Maret tahun 2023. Walau hanya mentok di fase grup,
Tapi apresiasi diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan itu karena berhasil membawa skuad muda Garuda meladeni Uzbekistan dan Irak yang akhirnya keluar sebagai finalis. Tak dipungkiri bahwa Uzbekistan dan Irak satu grup dengan Indonesia dan Suriah di babak penyisihan grup A. Indonesia bahkan nyaris lolos ke babak selanjutnya, walau akhirnya tersisih setelah kalah agresivitas gol dari Irak yang keluar sebagai runner-up grup A selanjutnya. Shin Tae-yong membawa timnas senior menembus putaran final Piala Asia 2023. Turnamen itu akan diselenggarakan di Qatar pada 12 Januari-10 Februari tahun 2024. Berikut petikan wawancara dengan Shin Tae-yong selama melatih timnas. Saya sebenarnya datang ke Indonesia untuk mempersiapkan tim menghadapi Piala Dunia U20. Walau akhirnya dibatalkan. Karena itu, pemain-pemain yang dipersiapkan menghadapi Piala Dunia U20 memiliki peningkatan fisik maupun mental. Fakta itu pula yang membuat sepak bola Indonesia berkembang saat ini. Sepak bola memang seperti itu. Proses pembinaan tidak bisa instan. Makanya diperlukan proses, dan saya melaluinya tahap demi tahap. Karena tujuan terakhirnya adalah bisa tampil di Piala Dunia pertama, saya melatih di era kepemimpinan Pak Iwan Bule di PSSI. Tapi, suasana tak kondusif karena adanya COVID-19 dan tragedi Kanjuruhan, serta banyak hal sedih lainnya. Sementara pada era kepemimpinan Pak Erick Thohir, komunikasi lebih lancar. Bahkan, Pak Erick sering datang ke stadion. Jadi, saya sangat senang melatih timnas sejak Pak Erick menjadi ketua umum. Saya intinya berterima kasih kepada Pak Erick atas dedikasinya terhadap timnas dan sepak bola Indonesia. Pak Erick sangat peduli dengan timnas, pemain, ofisial, dan staf pelatih. Itu menjadi salah satu alasan sepak bola Indonesia berkembang dan berprestasi. Kalau mau tetap berprestasi, kuncinya federasi, PSSI, harus terus berkomunikasi dengan timnas. Satu lagi, jika timnas Indonesia ingin maju, maka harus ada program pembinaan usia dini untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pungasnya, itulah rangkaian cerita Shin Tae-yong saat ini. Demikian kabar timnas hari ini Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Tulis di kolom komentar tanggapan Anda, dan kritik serta saran buat kami. Terima kasih dan salam olahraga.